Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Nah, ini uji coba sedikit ya, aneh. Ya Allah, aneh kemarin pulang ngantar ibu, kan ibu kemarin habis nungguin operasi gitu ya. Makanya Selasa kemarin gak bisa update karena gue di perjalanan. Dan gobloknya gue nggak bawa tuh mic yang biasa buat rekaman. Nah, ini coba untuk rekaman pakai HP Samsung A52s, nggak tahu nanti kayak apa kira-kira jadinya. Langsung aja kita coba ya, semoga nanti suaranya masih bersahabat gitu. Ya daripada harus nunggu gua balik lagi ke tempat kerja sono kan kelamaan nanti. Maka mari kita gaskan aja. Di part sebelumnya, Sofan benar-benar diperalat oleh Kaisar Surga. Dia sudah menyerap semua dao surga. Namun, di akhir dao itu justru direbut oleh Kaisar Surga. Dan Sofan menjadi tidak berdaya. Meskipun Kaisar Cinta dan yang lain sudah memprediksi hal ini dan menyiapkan beberapa bantuan, rupanya itu tidak cukup untuk menghadapi Kaisar Surga. Sampai pada akhirnya, tidak ada pilihan lain selain membawa Sofan kabur dari tempat itu. Ya, tentu kita akan bahas lagi kelanjutan cerita ini, di mana hari ini masa lalu Sofan sebelum reinkarnasi pertamanya akan mulai terbuka. Dan selamat menikmati. Part 263. Part kali ini Ane ambil dari bab 1300 sampai 1305. Nah, tinggal 10 bab lagi. Dan next mau garap anime apa, komik apa, nanti gua kasih satu form drive gitu ya. Silahkan untuk rekan-rekan mengisi kira-kira mau di spoilerin apa lagi nih untuk di bagian berikutnya. Nanti tolong dicek di kolom deskripsi ya. Oke. Juju, Jiantong, dan banyak orang lainnya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Luojia dan berkumpul bersama dengan yang lain. Tentu tujuannya untuk membicarakan langkah apa yang harus mereka ambil berikutnya. Setibanya mereka di sana, mereka menceritakan apa yang terjadi pada Yelin, Sange, Guer, serta yang lain. Mereka semua benar-benar merasa terpukul. Jadi Bailey Yuyu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kak Zo. Sampai akhirnya tubuhnya hancur karena tidak bisa menahan kekuatan dari Kaisar Cinta. Kata Yelin yang kini wajahnya tampak sedih. Tapi yang paling sedih jelas adalah Guer, karena dia adalah yang paling dekat dengan Bailey Yuyu. Di sisi lain, di sana, Bailey Sedum berkata pada Bailey Yule, Raja Pedang Yule, sepertinya tujuanku di sini sudah berakhir. Dengan matinya Sofan, aku tidak punya alasan lagi untuk balas dendam. Lantas apa yang mau kau lakukan sekarang? Tanya Bailey Yule. Aku akan kembali ke dunia fana dan hidup bersama dengan ayahku. Sudah lama aku tidak menemuinya. Mungkin aku harus berkeliling penjara untuk menemukannya, kata Bailey Sedum sambil menghela nafas. Jika itu maumu, maka pergilah ke kota Huayu. Kota Huayu? Ada apa di sana? Steward Zuo mengatakannya padaku, bahwa ayahmu ada di sana. Apa? Kenapa dia mengatakan itu? Ya, Steward Zuo memang orang yang kejam. Namun jika itu tentang orang-orangnya sendiri, maka dia akan memperhatikannya. Tidak peduli sekecil apapun yang kamu berikan padanya, dia akan memperhatikanmu bahkan juga keluargamu. Karena itu dia menempatkan ayahmu di sana dan tidak memenjarakannya. Steward Zuo hanya meletakkan ayahmu di kota yang terpencil di Huayu,
tempat yang paling tenang di daerah Tianyu. Steward Zhuo juga mengatakan kalau dia ingin menghabiskan masa tuanya di sana nanti, kata Bailey Yulei sambil menepuk pundak Bailey Sedum. Sungguh menyedihkan, padahal aku hampir melupakan ayahku sendiri, tapi dia memperhatikan urusanku sampai masalah sekecil ini, kata Bailey Sedum yang menghela nafas lagi. Kalian para manusia keluar! Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dan seluruh kota Luojia bergetar. Siapapun yang ada di sana merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Siapa ini? Siapa yang berani meneriaki keluarga Luo? Apa kalian ingin diberi pelajaran? Teriak Yelin yang kemudian keluar dengan penuh amarah. Bajingan! Kau ingin memberiku pelajaran? Sepertinya kau sudah lupa siapa yang telah mengajarimu sampai kau menjadi seperti ini. Tunggu saja, aku akan memberimu pelajaran setelah mengurus Sofan nanti, muridku yang bodoh, kata Longzu yang tampak geram. Rupanya yang datang adalah Longzu bersama dengan binatang suci yang lain. Melihat itu Yelin pun terkejut, karena tuannya sudah ada di alam kudus. Karena itu juga Yelin langsung terdiam dan menundukkan kepalanya seperti bocah yang bersalah. Di saat itu seorang dari klan naga datang dan memberi hormat. Leluhur, Anda akhirnya kembali. Apakah Anda kali ini datang untuk membalaskan dendam Longseng pada manusia bejat itu? Membalaskan dendam? Apa kau bodoh? Bahkan aku sendiri tidak bisa melakukannya. Karena dia sudah mati maka gantikan saja dengan yang lain. Sekarang, jelaskan padaku di mana dan apa yang terjadi pada Sofat, kata Longzu dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, sang naga kecil itu pun semakin terpukul, lantaran mereka merasa bahwa nyawa Longseng rupanya tidak lebih berharga daripada nyawa seorang manusia. Mereka merasa kecewa, namun juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian, Yelin mulai menceritakan apa yang telah disampaikan Jiantong padanya. Longsung berseru, "Apa? Jadi dia benar-benar terbunuh?" Jiantong menjawab, "Tidak ada yang bisa memastikan hal itu. Setelah aku melemparkan tubuh ayahku, aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi. Tapi aku tidak yakin kalau ayahku sudah mati. Lagi pula, aku dan ayahku memiliki ikatan hidup dan mati," kata Jiantong. "Artinya masih ada secercah harapan. Anak itu seharusnya belum mati," kata Longzu dengan penuh semangat. "Kita bisa bernafas sedikit sekarang. Selain itu aku juga mendapatkan gambaran baru bahwa anak itu telah berhasil menyatukan seluruh Daos surgawi. Artinya dia bukanlah orang biasa, dan satu-satunya orang yang bisa melakukan itu hanya ada satu orang. Adik Kaisar Surga, Zhuangzun. Sang Kaisar tanpa mahkota, orang yang juga berjalan di jalan kebenaran," jawab dua binatang suci lainnya. "Apa itu artinya anak ini adalah adik dari Kaisar Surga? Tapi bagaimana bisa dia menjadi iblis?" kata Longzu sambil mengerutkan keningnya. "Aku juga tidak tahu, tapi itu akan segera terjawab oleh waktu," kata Kun Peng. Di saat ketiga binatang suci itu saling berbincang, Yunhai tiba-tiba memberanikan diri untuk bicara. "Salam untuk ketiga binatang suci. Ketiganya adalah legenda di masa lalu dan setara dengan para kaisar di ranah emperor. Sekarang musuh hanya tersisa Kaisar Surga dan Kaisar Pedang. Sedangkan kita memiliki 3 binatang suci. Peluang kemenangan kita jelas lebih tinggi. Jadi bukankah lebih baik
untuk kita menyerang terlebih dahulu. Omong kosong. Kau anak kecil tidak tahu konsekuensi dari ucapanmu itu. Bahkan jika yang tersisa hanya kaisar surga, kami bertiga pun tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Satu-satunya peluang kita adalah Sofan. Karena itu kita harus menunggu dia sampai kembali, kata Kunpeng. Tapi meski kita tahu bahwa anak itu adalah kaisar tanpa mahkota, mungkin dia masih belum bisa melawan orang tua itu, kata Longsu sambil menghela nafas. Kupikir itu adalah alasan kenapa anak ini dibawa pergi. Dia pasti pergi ke Tianji Samsara, tempat di mana dia bisa mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya, kata Kunpeng sambil mengelus janggutnya. Dan setelah itu, kita akan pergi untuk melihat Tianji Samsara, di mana sebuah tempat yang memiliki langit malam dengan bintang yang sangat indah. Tempat itu terlihat seperti padang rumput yang memiliki sebuah kolam di bagian tengah. Lalu segumpal asap keluar dan kemudian memadat dan berubah menjadi sosok yang kita kenal. Tentu itu adalah Sofan. Dia kini berjalan ke arah kolam itu dan dia bisa melihat pantulan seperti cermin. Sofan menyentuh permukaan air itu dan kemudian riak pun muncul. Perlahan gambar mulai terlihat jelas. Di sana ada seorang pemuda dengan jubah putih sedang bermain catur dengan seorang pria yang lebih tua dengan tatapan yang tajam. Melihat lawan pemuda itu, Sofan langsung bisa mengenalinya, bahwa pria itu adalah kaisar surga. Namun, tunggu. Bagaimana bisa ada gambar kaisar surga di sana? Bagaimana bisa dia melihat kaisar surga di jarak seperti itu tanpa kaisar surga sadari? Sofan menjadi bingung. Tapi kemudian suara pria yang lebih muda memecahkan pikiran Sofan. Di sana ada pemuda berjubah putih dan dia berkata, "Kak, kamu kalah lagi." Hah? Kakak? Sofan terkejut bahwa identitas pria itu adalah adik dari kaisar surga. Tapi kenapa dia tidak pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya? Dan kenapa sang adik juga tidak pernah muncul? Sofan terus bertanya-tanya. Namun kaisar surga kemudian menjawab, "Keterampilanku dalam bermain catur rupanya tidak sebaik adikku sendiri. Aku kalah hari ini." Keterampilan apa? Untuk orang di tingkat kita, permainan catur tidak terbatas pada keterampilan semata, kata pemuda itu. Wajah kaisar surga tampak masam. Papan catur adalah alam semesta. Mereka yang memegang bidak adalah penguasa yang bisa membuat aturannya sendiri. Kita berdua telah tumbuh bersama dan memahami jalan surga bersama. Pemahamanmu tidak lebih buruk dariku. Tapi sekarang aku sudah memadatkan dao surgawi milikku. Lalu 8 orang lainnya juga sudah melakukan hal yang sama. Artinya hanya tersisa 1 tempat lagi. Jadi kapan kamu akan memadatkan dao surgawimu sendiri? Ya, entah kapan, dan biarkan saja. Itu akan datang secara alami, kata pemuda itu dengan acuh tak acuh. Kau terlalu menggampangkan semuanya. Padahal kau memiliki banyak emosi dan itulah yang menghambat jalanmu sendiri. Kamu harus segera berubah. Dan setidaknya ikutilah jalanku sekarang. Apa kau bisa mengerti? Jalanmu itu kejam, Kak, dan mengingkari sifat kasih sayang. Aku tidak akan mengikutimu. Karena 8 orang lainnya
Mereka mengikuti jalannya sendiri tanpa harus melakukan apa yang kamu lakukan. Mereka pun bisa mendapatkan pencerahan, jawab pemuda itu. Mendengar ini, Kaisar Surga tampak muram. Jalan surga kejam, namun jalan surga adalah yang terkuat. Jangan bandingkan dengan dao milik para kaisar rendahan itu. Mereka adalah kultivator manusia dan tidak ada yang setara dengan kita. Mendengar ini, wajah pemuda itu terlihat semakin serius. Dan dia berkata dengan tegas, "Kak, meski jalan surgamu itu kuat, tapi kamu tidak seharusnya menyangkal ortodoksi yang lain. Dan harusnya kamu sadar bahwa jalan surga bukanlah jalan kekejaman. Dan kekejaman bukanlah jalan surga. Kau terlalu banyak berpikir, karena itu kau terus tertahan di tempat yang sama. Kita adalah dua bersaudara yang terpilih. Seharusnya kau menyadari itu," bentak Kaisar Surga. "Tidak, Kak. Cinta kasih adalah akar dari manusia. Dan para kaisar yang lain juga mencapai puncak tanpa meninggalkan itu. Jika bumi memiliki cinta, maka bumi akan menua dan mati. Tidak akan ada yang bertahan jika sudah tercemar oleh cinta. Sekarang hanya tersisa satu tempat, jadi kau harus melakukan yang terbaik dan dapatkan tempat itu," kata Kaisar Surga yang kini tampak kesal, lalu meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Zovan tampak melihat semua kejadian ini dan menghela nafas panjang. Meskipun Kaisar Surga adalah musuh, tapi apa yang dia katakan itu memang masuk akal. Jalan surga itu kejam, dan jika kita mencampurkannya dengan emosi, maka itu hanya akan menjadi hambatan. Zovan tampak termenung sesaat lalu bergumam, "Tapi, kenapa aku tidak pernah mendengar keberadaan dari sang adik? Apakah adik dari Kaisar Surga ini sudah lama mati? Bagaimana menurutmu? Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa jalan surga itu kejam? Maka seharusnya kamu sudah bisa menebak apa yang terjadi padanya." Tiba-tiba sebuah suara orang tua terdengar dari belakang dan mengejutkan Zovan. Zovan bisa merasakan aura yang kuat dari orang tua ini, dan kemudian dia bangkit hendak memberikan hormat. Namun orang tua itu segera memegang pundak Zovan dan kemudian ikut berjongkok di sana. Dia pun ikut melihat ke arah kolam itu. "Anak muda, tidak perlu bersikap sopan. Lagi pula, kita sama-sama sisa-sisa jiwa. Tidak perlu terlalu mempertimbangkan masalah etiket di dunia ini." Pak Tua, kamu benar-benar bijak," kata Zovan sambil tertawa. "Tapi, Pak Tua, sesungguhnya tempat apakah ini? Mengapa aku bisa melihat rahasia dari Kaisar Surga?" tanya Zovan dengan wajah serius. "Tempat ini adalah danau reinkarnasi surgawi, atau dalam bahasa lain Tianji Samsara. Setiap sisa-sisa jiwa yang ingin kembali bereinkarnasi, mereka harus meninggalkan semua kenangannya di sini," jawab orang tua itu. "Tianji Samsara, bukankah itu adalah salah satu dojo dari kaisar kuno? Apa Anda adalah penguasa tempat ini?" "Kau salah, anak muda. Sudah kukatakan bahwa aku adalah sisa-sisa jiwa. Aku hanya mencari hiburan dengan bicara denganmu. Kenapa senior tidak memilih untuk bereinkarnasi dan memilih untuk menetap di sini? Apa Anda tidak takut menghilang suatu hari nanti?"
Tidak, aku lebih suka menghilang daripada harus bereinkarnasi, kata orang tua itu yang perlahan terlihat serius. Sofan memperhatikan orang tua itu, namun perlahan orang tua itu tersenyum. Ya, lagi pula di sini lebih menarik. Aku bisa melihat rahasia kehidupan orang lain setiap hari. Ini lebih mengasihkan daripada harus menjalani hidup di dunia. Hei, lihat, ada yang muncul lagi, kata orang tua itu sambil menunjuk ke arah danau. Wajahnya tampak antusias seperti sedang menonton film. Sofan yang melihat itu perlahan menghela nafas dan ikut melihat gambar yang ada di danau. Namun tiba-tiba Sofan mengerutkan keningnya. Hei, gambar kali ini masih sama tentang adik Kaisar Surga. Orang tua itu mengangguk. Iya, benar. Kenangannya cukup menarik. Dia adalah adik dari sang Kaisar Surga, dan sebenarnya dia memenuhi syarat untuk menciptakan daunnya sendiri sehingga dia bisa mencapai ranah Emperor. Tapi perang kuno di masa lalu sangatlah kejam dan tak terbayangkan. Mungkin kamu harus melihatnya sendiri, kata orang tua itu yang hanya sedikit menjelaskan. Sofan mengangguk, lalu kemudian kembali memperhatikan proyeksi yang ada di danau. Pemuda di dalam gambar itu yang muncul di danau kini terlihat ragu-ragu. Aku tidak bisa membantah kata-kata kakakku. Mungkin dia benar bahwa jalan surga sangatlah kejam. Sedangkan aku menjalani jalan surga dengan sentimen yang terlalu berlebihan. Mungkin karena itu, akhirnya langit dan bumi tidak mengizinkanku mencapai puncak. Dari sudut pandangku, kalian berdua sama-sama menjalankan jalan surga. Yang berbeda hanyalah kakakmu menjalankan jalan surga sebelum adanya manusia yang mengenal cinta. Namun, kau menjalankan jalan tugas setelah adanya manusia. Karena itu kau memiliki perasaan yang lebih dalam. Dan jalan surga yang kau jalankan jauh lebih manusiawi. Lalu pada akhirnya, aku yakin bahwa kau tetap bisa mencapai keadaan pikiran tertinggi dan mencapai ranah Emperor, kata Kaisar Ming yang kini duduk di dekat pemuda berjubah putih itu. Pemuda itu akhirnya hanya bisa menghela nafas panjang. Ya, terima kasih. Tapi pada akhirnya aku masih belum menembus ranah Emperor. Jadi aku tidak terlalu berharap. Lalu Kaisar Ming, apa kau sudah melakukan apa yang kuminta? Ya, sudah, kata Kaisar Ming yang kemudian melambaikan tangannya dan kemudian awan berwarna abu-abu muncul di depan mereka. Dan patung seorang wanita yang terbentuk dari pahatan es muncul di sana. Ada banyak energi negatif di dalam patung itu, dan itu agaknya bertentangan dengan jalan surga yang kau ambil. Jika sampai salah langkah, aku khawatir mereka akan lepas dari segel dan menimbulkan masalah. Tidak masalah, itu sudah cukup. Terima kasih, kata pemuda itu. Lalu pemuda itu segera membentuk segel di tangannya. Kaisar Ming menghela nafas sekali lagi. Kakakmu Kaisar Surga. Dia benar-benar berubah sejak mendapatkan Dao Kong Ming. Sekarang kamu juga menyegel semua perasaan dan cinta di dalam es ini. Apa itu artinya kau akan melupakan hubungan kita semua? Pemuda itu tampak bertekad. Sudah menjadi jalannya seperti ini. Sekali lagi pemuda itu membentuk segel di tangannya. Lalu segera aura berwarna-warni muncul dari tubuhnya dan meresap ke dalam patung. Tunggu, apa itu? Emperor Realm Avenue? Dan ada 5 buah?
Bukankah itu artinya dia sudah bukan lagi ahli di ranah kuasi emperor? Tapi kenapa dia tidak bisa menjadi salah satu kaisar kuno? Zovan tampak terkejut saat melihat semua itu. Orang tua di samping Zovan tampak tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Akhirnya pemuda itu pun selesai dengan segelnya lalu berkata, "Terima kasih. Kau benar-benar mengakhiri semuanya. Setelah ini, kamu akan kehilangan semua kemanusiaanmu dan kita tidak akan bisa lagi menjadi teman," kata Kaisar Ming sambil menghela nafas panjang lalu pergi dari tempat itu. Pemuda itu melepaskan semua perasaannya dan menyegel di dalam patung pemberian Kaisar Ming. Sekarang dia menjadi orang yang tidak berperasaan. Bahkan auranya saja kini sudah terasa kejam. Setelah itu pemuda ini pun pergi untuk berkultivasi. Dia menuju salah satu tempat rahasianya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi saat pemuda itu hendak mulai berkultivasi. Jantungnya berdegup kencang seolah ada sesuatu yang masih harus dia lakukan. Akhirnya pemuda itu mengikuti suara hatinya dan keluar dari pengasingan. "Akhirnya kamu kembali." Sebuah suara wanita yang jernih masuk ke telinga pemuda itu. Dan di depannya sudah ada wanita cantik yang menunggunya. Zovan terkejut melihat ini. Bukankah wajah wanita itu sangat mirip dengan patung yang pemuda itu gunakan untuk menyegel perasaannya? Pemuda itu pun juga tampak terkejut. Sepertinya memang wanita ini sebenarnya adalah patung yang pemuda itu gunakan untuk menyegel perasaannya. Tapi itu sungguh luar biasa. Patung yang penuh dengan kebencian berubah menjadi makhluk yang penuh dengan cinta kasih. Itu menunjukkan betapa kuatnya perasaan pemuda itu yang sebenarnya. Sama seperti Jiantong, wanita ini adalah perwujudan dari peri yang diberi perasaan, sehingga membuatnya kemudian menjadi hidup. Pemuda itu dengan cepat bisa memprediksi apa yang terjadi dan kemudian mulai melatih wanita itu dengan jalan surga. Benar saja, wanita itu berkembang dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Waktu berlalu dan pemuda itu terus melatih wanita ini. Semua itu dilihat oleh para kaisar kuno dan yang lain. Itu membuat mereka merasa senang. Bagaimanapun hati pemuda itu tidak akan mati meski sebelumnya dia menyegel perasaannya sendiri. Di sisi lain, Zovan berkomentar, "Kaisar Ming rupanya sangat mengerikan. Apa dia sudah merencanakan ini sebelumnya? Dengan begini pemuda itu benar-benar tidak akan bisa mencapai ranah emperor." Tidak juga. Anak itu tidak bisa mencapai ranah emperor bukan karena dia salah mempraktekkan jalan surga, tapi karena dia belum mendapatkan pencerahannya saja. Selain itu, sebagai manusia, aku akan bertanya padamu, apa yang kamu akan pilih jika kamu hanya bisa memilih satu di antara wanitamu atau kekuatan? Zovan tanpa ragu menjawab, "Wanitaku." Kenapa? Itu adalah kehendak hatiku. Aku berjalan di jalan iblis. Jika aku bertentangan dengan hatiku, maka aku akan semakin jauh dari dao yang sedang kujalani, jawab Zovan. Orang tua itu mengangguk dan memuji dengan jelas. Sepertinya kamu masih mengerti isi hatimu sendiri. Tentu saja. Meski dalam keadaan ini aku sama dengan dia. Bajingan kecil, kau masih saja seperti ini. Kau adalah adikku dan kita berdua adalah penguasa jalan surga. Bagaimana bisa kau sekarang justru fokus pada wanita kecil ini? Kau seharusnya menguasai jalan surga bersamaku. Kau tidak butuh belas kasihan dan kau harus segera menjadi penguasa dan menerobos ranah emperor.
Aku merasa kasihan jika kau sampai tertinggal di belakang." Tiba-tiba saja Kaisar Surga muncul di sana dan berteriak dengan suara nyaring. "Kasihan? Kakak, kamu sangatlah kejam. Bagaimana mungkin kamu memiliki belas kasihan?" potong pemuda itu yang tampak tidak senang. Kaisar Surga meliriknya dengan tatapan yang sangat merendahkan. "Jika kamu tidak ingin melepaskan wanita ini, maka aku yang akan mengambil tindakan dan membunuh wanita ini untukmu." Gelombang energi yang mengerikan keluar di sekitar Kaisar Surga. Dan kemudian riak danau pun muncul, lalu kemudian gambar yang ada di danau itu menghilang. Sovan yang memperhatikan sepanjang waktu menghela nafas panjang. Kaisar Surga benar-benar seekor anjing. Dia tidak bisa melihat orang lain menjalani kasihnya, bahkan jika itu adalah adiknya sendiri. Kemudian sekali lagi riak muncul di danau dan gambaran sudah berubah. Di sana terlihat sang pemuda dan juga wanita itu sebelumnya bersama-sama. Wajah pemuda itu tampak masam seolah dia sudah membuat sebuah keputusan yang besar. Pemuda itu berkata, "Setelah ini kita akan berpisah dan jangan temui aku lagi." Pemuda itu kemudian membentuk segel dan kemudian mengarahkannya ke bagian dadanya sendiri. Dia muntah darah dan wajahnya menjadi pucat. Tapi dia tidak terjatuh. Dia segera berbalik dan berjalan pergi meninggalkan wanita itu. "Kamu kejam. Bagaimana bisa kamu memotong akar cintamu sendiri dan kamu memutuskan hubunganmu denganku? Jika begini, kau bahkan sudah tidak bisa memadatkan daun cinta," teriak wanita itu. Tapi sang pemuda itu tidak mengatakan apapun. Dia pergi dari sana. Melihat pemandangan ini, Sovan sedikit tersentuh. Namun, dia juga merasa bingung. "Senior, apa itu akar cinta?" Akar cinta adalah akar kemanusiaan, dan setiap orang lahir dengan itu. Setiap orang sedari lahir memiliki 3 pegangan, prinsip, kesetiaan, dan bakti. Lalu ada juga 5 prinsip dasar, kebaikan, keahlian, etiket, kepercayaan, dan konstanitas. Itu yang disebut sebagai dasar dari manusia, pondasi yang menyatakan bahwa kamu adalah manusia. Tapi itu bukan yang terpenting. Ada satu hal yang paling penting dari menjadi manusia, yaitu cinta. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh ras lain selain manusia. Tidak peduli apakah manusia itu jahat atau baik, semuanya memiliki akar cinta di dalam hatinya. Contoh ahli di jalan iblis memiliki perasaan benci dan kecemburuan yang sebenarnya itu adalah bentuk lain dari cinta. Sedangkan Kaisar Surga, dia adalah orang yang telah mengosongkan dirinya sehingga dia disebut kejam. Semua Dao membutuhkan pemahaman yang sempurna terhadap satu cara tertentu. Dengan memotong akar cinta, maka pemuda itu tidak lagi sempurna. Dia bisa menjadi kejam sama seperti Kaisar Surga. Sovan perlahan menganggukkan kepala dan mencoba mengerti semuanya. Dia perlahan menghela nafas panjang. Pemuda ini benar-benar melakukannya. Tapi semua itu justru karena cintanya pada wanita ini. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Entah kenapa, seperti aku pernah melihat ini di suatu tempat sebelumnya. Sekarang di sana hanya terlihat wanita yang duduk ditinggalkan oleh pemuda itu. Dia duduk di sana dengan putus asa selama beberapa bulan. Sampai sebuah suara benda jatuh terdengar di luar gua. Wanita itu kemudian keluar dan melihat bahwa ada seekor burung yang mati di sana. Dia memegang burung itu dan merasa sedih. Perlahan cahaya berwarna merah muda menyebar
dan segera menghidupkan kembali burung itu. Wanita itu seolah mendapatkan pencerahan dan kini dia duduk, lalu seluruh tubuhnya pun diselimuti oleh energi berwarna merah muda. Setelah itu, aura merah muda itu segera menyelimuti seluruh area itu. Hutan yang sebelumnya suram kini berubah menjadi jauh lebih hidup. Binatang dan tumbuhan seperti menemukan pasangan mereka masing-masing. Semuanya memadu asmara dan membuat hutan itu penuh dengan cinta. Setelah beberapa waktu, akhirnya wanita itu perlahan keluar dari gua dan tampak senyuman di wajahnya. Aku sudah menguasai Dao Cinta. Sekarang aku hanya bisa berharap bahwa akar cintamu masih bisa diselamatkan, kata wanita itu yang kemudian melambaikan tangannya. Tetesan air mata keluar dari matanya dan segera terbang lalu menghilang. Tunggu, jadi wanita itu adalah kaisar cinta? Artinya gua ini adalah gua cinta, kata Sofwan yang tampak terkejut. Kemudian orang tua di sampingnya pun menjawab, benar, dialah kaisar cinta. Kaisar cinta yang lahir dari jiwa yang dipenuhi dengan kasih dari dunia ini. Ketika dia menjadi kaisar cinta, dia sudah melepaskan keterikatannya dengan pria. Lalu air mata terakhirnya itu sebenarnya adalah perasaan yang sebelumnya pemuda itu segel di dalam tubuh wanita ini. Dengan menjadi kaisar cinta, dia tidak lagi membutuhkannya. Dia ingin menggunakan itu untuk mengembalikan akar cinta yang telah rusak, kata pria tua itu. Sofwan berusaha mencerna semua itu. Lalu gambaran di danau berubah lagi. Di saat itu, di sana terlihat pria berjubah putih yang kini sedang duduk bersila. Tubuhnya dipenuhi dengan aura hitam yang bergejolak. Dia terlihat suram dan menakutkan. Lalu di saat itu, tiba-tiba air mata dari kaisar cinta datang, yang mana memang itu ditujukan untuk pemuda ini. Namun sayang sekali aura hitam di sekitar tubuhnya langsung menguapkan air mata itu dan berubah menjadi kabut berwarna merah muda. Setelah itu kaisar surga datang bersama dengan kaisar pedang ke tempat pemuda itu berlatih. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat aura hitam di sekitar tubuh pemuda ini. Dan kaisar surga memberi perintah, Jianxing, hentikan dia. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Baik, kata Jianxing, alias kaisar pedang. Kaisar pedang kemudian mencoba mendekati pemuda itu. Namun saat tubuhnya bersentuhan dengan aura hitam itu, dia seolah-olah dilahap dan segera melarikan diri. Kaisar pedang mengeluarkan 2 buah serangan pada aura hitam itu, namun dengan mudahnya ditangkis. Apa yang terjadi? Bagaimana serangan ahli di ranah emperor ditangkis dengan mudahnya? Kata kaisar surga yang tampak terkejut. Kekuatan ini sudah tidak masuk akal, dan jika diteruskan maka itu akan benar-benar menjadi kekuatan yang mengerikan. Perlahan muncul seringai di wajah kaisar surga ketika melihat kekuatan itu. Tampaknya aku tidak perlu melakukan apapun sekarang. Benar, bahkan meski dia belum mencapai ranah kaisar, tapi kekuatannya saja sudah mampu menghentikan dao saya. Dao miliknya sepertinya bukan lagi dao biasa, dan mungkin dia sudah tercerahkan, kata kaisar pedang. Ya, dao miliknya benar-benar agung dan sangat menakutkan. Tunggu, dia memotong akar cintanya, kata kaisar surga saat menyadari apa yang hilang dari diri adiknya. Apa? Anak ini merusaknya? Lalu bagaimana bisa dia memadatkan dao miliknya? Melihat itu kaisar surga tampak mengerutkan kening. Dao ini sangat mengerikan. Mungkinkah dia bisa menghentikan Dao Kongmingku?
Tapi dia bahkan belum mencapai ranah Emperor. Apa ini? Sulit dipercaya. Kecuali apa? Kecuali anak ini memadatkan bukan Dao dari ranah Emperor. Bukankah aku pernah mengatakannya padamu sebelumnya? Ranah yang lebih tinggi daripada ranah Emperor. Tapi adikku ini... Tidak, itu mustahil, kata Kaisar Pedang. Bukankah dia saja belum menembus ranah Emperor? Jadi bagaimana mungkin dia memadatkan Dao dari ranah yang lebih tinggi? Aku juga tidak tahu. Tapi jika itu dia, maka semua menjadi mungkin, kata Kaisar Surga sambil menyeringai. Dia tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Memadatkan Dao di jalan manusia memang sangat sulit. Tapi sekarang dia memotong akar cintanya. Dia menjadi makhluk yang kejam. Dan dengan semua yang dia pelajari selama ini, dia sangat mungkin melangkah jauh. Sungguh luar biasa. Dia mengambil langkah yang bahkan tidak berani kita ambil sebelumnya. Kaisar Pedang perlahan mengangguk. Jadi begitu, dengan hilangnya akar cinta, dia menciptakan jembatan yang langsung menghubungkan ranah Sain dan ranah yang lebih tinggi. Jika begini, maka dialah yang akan menjadi pemimpin dari 10 kaisar dan dia akan menjadi makhluk tertinggi. Memimpin 10 kaisar itu terlalu rendah. Dari yang kurasakan, Dao yang lebih tinggi adalah ranah di mana kita bisa menghancurkan dunia hanya dengan melalui pikiran kita. Dan kita juga bisa menciptakan dunia baru hanya dengan memikirkannya. Bagaimana ranah ini bisa dibandingkan dengan ranah Emperor? Kata Kaisar Surga yang tampak bersemangat. Sedangkan Kaisar Pedang tampak pucat ketika mendengarnya. Kini Kaisar Surga bahkan takut melihat pemuda berjubah putih itu. Kaisar Surga benar-benar bersemangat. Dengan begini saudaranya akan menguasai dunia. Dan inilah langit yang sebenarnya. Namun di saat itu tiba-tiba seluruh aura hitam menghilang dalam sekejap. Aura yang mengerikan sebelumnya itu hilang sampai tak bersisa. Dan melihat ini jelas Kaisar Surga dan Kaisar Pedang kebingungan. Apa yang terjadi? Teriak Kaisar Surga. Lalu, buru-buru Kaisar Surga maju dan mendekati adiknya. Lalu dia berkata, "Saudaraku, apa yang terjadi? Apa kamu mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya? Kenapa Dao tertinggimu hilang begitu saja?" Pemuda itu mulai menceritakan apa yang dia alami saat proses penyempurnaan Dao sebelumnya. Dan mendengar itu Kaisar Pedang terkejut. Jadi Dao yang bahkan tidak bisa dicapai ke 10 kaisar. Dan jika itu terbentuk, maka itu akan menjadi hari kehancuran dunia. Bukankah itu mengerikan? Tidak. Itulah yang seharusnya terjadi. Kehancuran diperlukan untuk menyambut kelahiran yang baru. Ketika dunia baru lahir, semua akan sangat sempurna tanpa kotoran yang disebut manusia, kata Kaisar Surga dengan tegas. Lalu pemuda itu berkata, cara menghancurkan dunia adalah dengan menghancurkan alam nether dan termasuk hukum surga itu sendiri. Ya, itu bagus. Aku sangat menantikan hari itu terjadi. Jika aku bisa melakukannya, maka akan kulakukan sendiri. Sekarang sudah waktunya untuk dunia ini dimurnikan, jawab Kaisar Surga dengan penuh semangat. Sekarang dunia manusia baru terbentuk dan belum waktunya menjadi akhir dunia. Belum saatnya untuk membicarakan masalah itu. Jika dunia hancur, aku akan menciptakan dunia yang baru, jawab pemuda itu. Apa bedanya?
Cepat atau lambat dunia manusia akan terbagi menjadi baik dan jahat. Mereka layak mati karena tidak mengikuti hukum langit. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membersihkan dunia, kata Kaisar Surga. Tidak, aku tidak akan melakukan apapun. Jika kamu ingin menghancurkannya, maka pergilah sendiri. Aku tidak akan menemanimu, kata pemuda itu yang kemudian pergi dari sana dengan wajah muram. Kaisar Pedang melihatnya pergi dan kemudian berkata, "Sepertinya kepribadian anak ini benar-benar sudah berubah karena kehilangan akar cintanya. Dia kini menjadi cukup arogan." Ya, akar cinta telah hilang dan sikapnya pun berubah. Tapi tidak masalah. Sekarang selama dunia hancur, maka dunia baru akan lahir, kata Kaisar Surga dengan penuh semangat. Bagaimana cara melakukannya? Tentu saja dengan kekuatan yang lebih mengerikan daripada ranah Emperor. Apa itu? Kekuatan dari binatang suci. Dengan menggunakan kekuatan mereka, kita bisa menghancurkan semuanya. Jianxing, sekarang pergilah dan kumpulkan para binatang suci. Tapi jangan sampai mereka mengetahui niat kita yang sebenarnya, kata Kaisar Surga. Mendengar itu, Kaisar Pedang pun mengangguk dan segera pergi. Di sisi lain, Sofan akhirnya mengerti alasan Kaisar Surga seperti sekarang. Dia berkata, pantas Kaisar Surga selalu ingin menghancurkan dunia. Rupanya dia mendapatkan inspirasi dari adiknya untuk mendapatkan dao tertinggi. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Meski pada awalnya dia tidak pernah memiliki ide untuk menghancurkan dunia. Jadi dari sudut pandangmu, apakah Kaisar Surga ini harus mati sekarang? Dia sebenarnya bukanlah orang gila. Dia hanya mempercayai ucapan dari adiknya dan mencoba menyebabkan bencana. Sofan menghela nafas. Entahlah. Tapi aku tahu bahwa akhir dunia akan datang cepat atau lambat. Bahkan jika itu bukan karena Kaisar Surga, pasti akan ada orang lain yang melakukannya. Tapi yang ingin ku tahu sekarang, apakah menurut senior dunia ini menjadi kotor karena keberadaan manusia? Tanya Sofan. Orang tua itu sedikit tersenyum, seolah dia mengatakan kalau dia tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Sofan sendiri harusnya sudah bisa menjawabnya. Akhirnya Sofan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama. Perlahan Sofan menganggukkan kepala dan kemudian berkata, "Aku sudah berlatih jalan iblis di dunia dan aku tahu betapa kotornya hati manusia ketika iblis mulai menguasainya. Lalu menghancurkan dunia mungkin adalah cara tercepat untuk membersihkan dunia ini. Tapi Kaisar Surga selama ini hanya belajar di jalan surga. Mungkin dia tidak tahu adanya orang-orang yang menentang surga yang sebenarnya." Orang tua itu sama sekali tidak berbicara lagi. Dan kemudian Sofan berkata lagi, "Senior, saya ingin terus menonton ini, terutama saat adik laki-laki Kaisar Surga membuat pilihan," kata Sofan dengan wajah serius. "Tentu, lagi pula itulah alasan kenapa aku ada di sini," jawab orang tua itu dengan wajah serius. Orang tua itu melambaikan tangannya dan permukaan air di danau mulai berubah sekali lagi. Pemandangan baru muncul dan kemudian orang tua itu menjelaskan. Sejak sang adik melepaskan dao misterius itu, sang adik memiliki ketertarikan akan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Karena itu dia pergi berkeliling ke seluruh dunia untuk mencari jawaban. Dia berjalan lebih dari 50 tahun ke seluruh alam kudus. Kemanapun dia pergi tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu karena meski kekuatannya belum mencapai ranah Emperor, tapi dia sudah sekuat para kaisar yang lain. Bahkan
dia lebih kuat daripada Tongdi. Sejak itu, dunia juga mengenalnya sebagai kaisar tanpa mahkota. Dan setelah melalui perjalanan panjang itu, akhirnya pemuda ini pun kembali. Namun saat dia kembali, dia melihat bahwa kaisar surga sekarang sedang mencoba melakukan sesuatu. Kaisar surga tersenyum dan masih terus membentuk segel di tangannya. Dan perlahan kekuatan dari kelima binatang suci bercampur lalu berubah menjadi api petir hitam yang menakutkan. Api petir hitam? Sebesar ini, itu dapat menghancurkan dunia, teriak Sofan yang ada di sisi lain. Namun, sayangnya itu tidak berlangsung lama. Api petir hitam tidaklah stabil dan akhirnya pecah lalu menyebar ke 5 arah. Yang mana semuanya itu ada pedang yang dijadikan sebagai katalis. Pedang itu jatuh, sedangkan kaisar pedang pun tersungkur sampai muntah darah. Itu adalah pedang suci yang ditempatkan di alam fana. Jadi pedang ini sebenarnya adalah katalis untuk para binatang suci. Rupanya ini adalah buatan dari kaisar pedang, kata Sofan yang mengenali kelima pedang suci yang merupakan cikal bakal Jiantong. Melihat ini kaisar surga tampak kecewa. Lalu kaisar pedang dengan penuh rasa bersalah meminta maaf. Kaisar surga, saya telah melakukan yang terbaik, tapi kelima energi ini sangat sulit untuk diintegrasikan. Maafkan saya. Tidak, menggabungkannya memang sulit, tapi sekalipun digabungkan, kelima kekuatan itu saling menahan satu sama lain. Pada akhirnya itu juga tidak akan berhasil. Tampak kaisar surga menghela nafas panjang dan mencoba untuk mencari solusi. Melihat semua ini, pemuda berjubah putih itu berkata, "Kakak, jadi kamu ingin memadatkan kekuatan untuk menghancurkan dunia?" "Ya, karena kamu tidak ingin melakukannya untukku, maka aku melakukannya sendiri," kata kaisar surga. Selama beberapa dekade, Jianxing telah pergi untuk mendapatkan kepercayaan dari kelima binatang suci. Karena itu, hari ini aku mencoba menggabungkannya untuk mendapatkan kekuatan penghancur yang sesungguhnya. Sambung kaisar surga. Kini, kemudian kaisar surga berkata dengan tegas, "Aku tidak hanya ingin menyatukan sebagian kekuatan mereka, tapi semuanya. Kekuatan yang berasal dari para binatang suci itu cukup untuk membersihkan dunia. Akan kugabungkan dengan kemampuanku sendiri setelah ini. Tapi itu akan berbahaya." "Tidak masalah. Semua untuk mencapai puncak tertinggi. Aku akan menyerapnya dalam satu tarikan nafas," kata kaisar surga yang sudah memutuskan bahwa kali ini katalisnya bukan lagi 5 pedang suci, tapi dirinya sendiri. Mendengar itu, pria berjubah putih tampak memiliki tatapan yang dingin dan dia berkata, "Terserah kau saja. Ini tidak ada hubungannya denganku." Kemudian dia pun pergi. Kaisar surga tertawa. "Ya, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Begitu dunia ini hancur, kamu juga akan melakukan tugasmu sendiri. Jianxing, pergi dan undang Tuan Kunpeng." Kaisar pedang segera mengangguk dan pergi. Sedangkan kaisar surga di sana segera menyerap petir ungu dan menyegelnya dengan kemampuan mata Dewa Kongming. Kenapa dia melakukan itu? Karena sang Phoenix telah mati dan dia harus menyimpan energinya. Di sisi lain, berita tentang Kunpeng yang menumbalkan Phoenix telah tersebar dan semua rencana dari kaisar surga juga telah terbongkar. Kini tidak ada yang perlu disembunyikan. Kaisar surga akan berjalan di bawah lampu yang terang dan perang kuno akan segera dimulai. So, sampai jumpa lagi di next video.
dan bye.